Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hayurnisa, absen 23 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan melakukan perbaikan nilai kimia KD 3.1, yaitu membahas soal tentang asam basa. Soal nomor 1, sebanyak 10 ml larutan asam sulfat berkadar 0,49% dicampurkan dengan 10 ml asam sulfat 0,02 m. Hitunglah pH campuran asam tersebut jika diketahui Mr sama dengan 98 dan massa jenisnya 1,2 gram per mili. Ketahui F1H2SO4 sama dengan 10 mili. F2H2SO4 sama dengan 10 mili. Persen massa sama dengan 0,49. M2H2SO4 sama dengan 0,02 M. Rho atau massa jenis sama dengan 1,2 gram per mili. Ditanya pH campuran. Pertama, kita cari dulu M1 dari H2SO4. Rumusnya 10 dikali Rho dikali persen massa per Mr sama dengan 10 dikali Rho-nya 1,2 dikali persen massa 0,49 per Mr-nya diketahui pada soal 98, jadi per 98 sama dengan 5,88 per 98 sama dengan 0,06 M. Lalu kita cari konsentrasi H+ yang ke-1. Rumusnya Ma dikali A. Molar asamnya 0,06 dikali valensi asamnya 2 sama dengan 0,12 M. Pada soal sudah diketahui M2 dari H2SO4 yaitu 0,02 M. Jadi kita langsung cari konsentrasi H+ yang keduanya. Rumusnya sama, Ma dikali A. 0,02 dikali 2 sama dengan 0,04 M. Lalu kita cari konsentrasi H+ campurannya. Rumusnya yaitu F1 dikali konsentrasi H+1 ditambah F2 dikali konsentrasi H+2 per F1 ditambah F2. F1-nya 10 mili dikali konsentrasi H+-nya 0,12. F2-nya 10 mili dikali konsentrasi H+ keduanya 0,04 per 10 ditambah 10 sama dengan 10 dikali 0,12 1,2 ditambah 10 kali 0,04 0,4 per 20 sama dengan 0,8 atau 8 dikali 10 pangkat negatif 2 M. Terakhir kita cari pH campurannya. Rumusnya min log konsentrasi H+.
min log 8 dikali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 2-nya turun, 2 min log 8. Jadi pH campurannya 2 min log 8. Soal nomor 2, hitunglah massa serbuk FeOH3 yang harus dilarutkan untuk membuat 200 ml larutan basa dengan pH 8 plus log 9 dengan Kb FeOH3-nya 9 dikali 10 pangkat min 10 dan Mr FeOH3-nya 107. Diketahui F sama dengan 200 ml. pH-nya 8 plus log 9. Kb FeOH3 sama dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 10. Mr FeOH3 sama dengan 107. Ditanya massa serbuk dari FeOH3 adalah FeOH3 akan terionisasi menjadi Fe3+ ditambah 3OH-. Pertama, kita cari pOH, rumusnya 14 dikurang pH. pOH sama dengan 14 dikurangi pH-nya sudah diketahui 8 plus log 9. Jadi tinggal kita masukkan saja. pOH sama dengan 6 min log 9. Lalu tentukan konsentrasi OH-nya. Caranya yaitu pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. pOH-nya sudah diketahui 6 min log 9 sama dengan min log konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- sama dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 6 M. Setelah itu, kita cari konsentrasi FeOH3-nya. Caranya yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Si OH-nya sudah diketahui 9 dikali 10 pangkat negatif 6 sama dengan Kb-nya sudah diketahui juga pada soal yaitu 9 dikali 10 pangkat negatif 10 dikali Mb. Kita harus menghilangkan akarnya, yaitu caranya di pangkat 2. 9 dikali 10 negatif 6 pangkat 2 sama dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 10 dikali Mb. 9 kali 2, 81 dikali 10 pangkat negatif 6 dikali 2 jadi negatif 12 sama dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 10 dikali Mb. Mb sama dengan 81 dikali 10 pangkat negatif 12 per 9 dikali 10 pangkat negatif 10. Mb sama dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 2 karena dibagi jadi pangkatnya dikurang. Lalu kita cari jumlah mol atau N dari FeOH3, yaitu konsentrasi FeOH3 sama dengan N dibagi F. Konsentrasi OH3-nya sudah diketahui 9 dikali 10 pangkat negatif 2 sama dengan N per F-nya 200 ml kita jadikan dulu ke liter jadi 0,2 liter.
NFeOH3 sama dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 0,2 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 2M. Yang terakhir, kita cari massa serbuk dari FeOH3-nya, yaitu NFeOH3 sama dengan massa per mR. NFeOH3-nya 1,8 dikali 10 pangkat negatif 2 sama dengan massa per mR-nya 107. Sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat negatif 2 dikali 107 sama dengan 192,6 dikali 10 pangkat negatif 2 menjadi 1,926 gram. Jadi massa serbuknya 1,926 gram. Soal nomor 3 berikut merupakan tabel trayek pH dari keempat indikator dengan hasil uji limbah X dan Y dari suatu pabrik. Yang pertama, indikatornya metil jingga, trayek pH-nya 3,1 sampai 4,4, warnanya merah sampai kuning, limbah X menghasilkan warna kuning, limbah Y menghasilkan warna kuning. Yang kedua, indikatornya metil merah, trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3, warnanya merah sampai kuning, limbah X menghasilkan warna oranye, limbah Y menghasilkan warna kuning. Yang ketiga, bromtimol biru, trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6, warnanya kuning sampai biru, limbah X menghasilkan warna kuning, limbah Y menghasilkan warna biru. Yang keempat, fenol merah, trayek pH-nya 6,8 sampai 8,4, warnanya kuning sampai biru, limbah X menghasilkan warna kuning, limbah Y menghasilkan warna hijau. Tentukan perkiraan pH limbah X dan limbah Y. Untuk soal nomor 3, kita harus cari satu per satu. Yang pertama, metil jingga. Warna yang dihasilkan warna kuning. Warna kuning ada di sebelah kanan, berarti kita menggunakan trayek pH yang 4,4. Dan arahnya ke sebelah kanan. Yang kedua, metil merah. Warna yang dihasilkan warna oranye. Oranye itu di antara warna merah dan kuning, berarti kita memakai trayek pH 4,2 dan 6,3. Yang ketiga, bromtimol biru. Warna yang dihasilkan warna kuning yang ada di sebelah kiri, berarti kita menggunakan trayek pH yang 6,0. Berarti arahnya ke kiri. Yang keempat, fenol merah. Warna yang dihasilkan warna kuning yang ada di sebelah kiri, berarti menggunakan trayek pH yang 6,8. Dan arahnya ke arah kiri. Untuk menentukan perkiraan pH, kita lihat di titik mana yang sering dilalui oleh garis. Bisa kita lihat titik 4,2 sering dilewati oleh garis dan 6,0 juga sering dilewati oleh garis. Sehingga pH limbah X adalah 4,2 sampai 6,0. Sekarang kita kerjakan yang limbah Y. Pertama, metil jingga. Warna yang dihasilkan warna kuning ada di sebelah kanan, berarti menggunakan trayek pH yang 4,4 dan arahnya ke kanan.
Yang kedua, metil merah. Warna yang dihasilkan warna kuning. Warna kuning ada di sebelah kanan, berarti menggunakan trayek pH yang 6,3. Dan arahnya ke sebelah kanan juga. Yang ketiga, bromtimol biru. Warna yang dihasilkan warna biru. Warna biru ada di sebelah kanan, berarti menggunakan trayek pH yang 7,6. Dan arahnya juga ke arah kanan. Yang terakhir ada fenol merah. Warna yang dihasilkan warna hijau. Warna hijau itu di antara warna kuning dan biru, berarti kita menggunakan kedua trayek pH tersebut, yaitu 6,8 dan 8,4. Kita lihat titik mana yang sering dilalui, yaitu ada di titik 6,8 sampai 7,6. Jadi perkiraan pH pada limbah Y adalah 6,8 sampai 7,6. Nomor 4, jika 50 ml larutan asam klorida 0,1 m dicampurkan dengan 50 ml larutan kalsium hidroksida 0,1 m, hitunglah pH campuran. Diketahui volume HCl adalah 50 ml. Mol HCl adalah 0,1 m. Volume CaOH2 adalah 50 ml. Dan mol CaOH2 adalah 0,1 m. Ditanya pH campuran. Pertama kita cari MBS-nya. Dari HCl ditambah CaOH2 menjadi CaCl2 ditambah 2H2O. Jangan lupa disetarakan. Untuk mencari mula-mula, kita harus cari satu persatu dari HCl dan CaOH2. Rumusnya yaitu volume dikali mol. Dan dari keduanya menghasilkan mula-mula masing-masing 5. Cara mencari B yaitu koefisien dibagi per reaksi pembatas dikali mula-mula. Setelah itu, lalu kita kurangkan dan jumlahkan. Karena HCl merupakan asam kuat dan CaOH2 merupakan basa kuat, jadi kita menggunakan rumus
konsentrasi OH- sama dengan milimol basa kuat sisa dikali valensi dibagi volume campuran. Milimol sisa dari CaOH2 adalah 2,5 dikali valensinya 2 per volume campurannya yaitu 50 ditambah 50 sama dengan 5/100, hasilnya 0,05 M atau 5 dikali 10 pangkat negatif 2. Lalu kita cari pOH. Rumusnya min log konsentrasi OH- sama dengan min log 5 dikali 10 pangkat negatif 2 sama dengan 2 min log 5. Yang terakhir mencari pH campuran, yaitu 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 2 min log 5. Hasilnya menjadi 12 plus log 5. Soal yang terakhir, sebanyak 10 ml larutan asam cuka dengan MR60 mempunyai kadar 25% dengan massa jenis 1,2 gram per mili. Diencerkan dengan air hingga 500 ml. Jika tetapan kesetimbangan asam 4 dikali 10 pangkat negatif 5, pH larutan yang sudah diencerkan adalah diketahui F1 sama dengan 10 ml, F2 sama dengan 500 ml. MR sama dengan 60, persen massa sama dengan 25, Rho atau massa jenisnya 1,2 gram per mili. Dan Ka-nya 4 dikali 10 pangkat negatif 5. Ditanya pH yang sudah diencerkan. Pertama kita cari MCH3COOH-nya. Rumusnya 10 dikali Rho dikali persen massa dibagi MR. Sama dengan 10 dikali 1,2 dikali 25 dibagi 60. Sama dengan 300/60, hasilnya 5M. Setelah itu, kita cari M2 dengan rumus pengenceran, yaitu rumusnya M1 dikali F1 sama dengan M2 dikali F2. M1-nya 5 dikali F1-nya 10 sama dengan M2 dikali F2-nya 500. M2 sama dengan 5 dikali 10 per 500 sama dengan 0,1 M. Lalu mencari konsentrasi H+. Rumusnya akar Ka dikali Ma sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat negatif 5 dikali 0,1 M itu 1 dikali 10 pangkat negatif 1. Sama dengan akar 4 dikali 10 pangkat negatif 6 sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 3. Lalu yang terakhir kita cari pH. Rumusnya min log konsentrasi H+. Sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat negatif 3 sama dengan 3 min log 2.